SMK Negeri Pantai Baru merupakan salah satu SMK negeri di wilayah Kabupaten Rotendao yang memiliki 3 bidang keahlian antara lain, nautika penangkap ikan, teknik jaringan komputer dan agribisnis tanaman pangan. Indonesia adalah negara maritim yang pelautnya terkenal cukup handal. Saat ini, kebutuhan akan pelaut baik di dalam maupun luar negeri sangat banyak. Jerry Lian, instruktur Bridge Simulator, jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan, SMK Negeri Pantai Baru mengatakan sejak Mei tahun 2021, jurusan NKPI memiliki keunggulan, yakni menjadi satu-satunya sekolah pelayaran tingkat SMK di wilayah Rotendao, yang memiliki ruang Full Mission Bridge Simulator atau ruang replika kemudi kapal yang sesungguhnya. Jadi, peralatan Bridge Simulator ini tiba di SMK Pantai Baru pada bulan Mei tahun 2020. Kemudian setelah diserah terimakan, maka alat ini kami para guru dilatih menjadi instruktur, dan pelatihnya ini adalah dari penyedia alat ini. Di ruangan tersebut ada beberapa simulator yang dikenal dalam dunia pelayaran internasional. Ada ARPA Simulator dan Global Maritime Distress and Safety System Simulator. ARPA Simulator merupakan replika fungsi radar kapal dalam kendali lalu lintas laut pada berbagai keadaan cuaca. Sedangkan Global Maritime Distress and Safety System Simulator merupakan sebuah sistem komunikasi radio berteknologi satelit yang digunakan apabila kapal mengalami kesulitan dan keadaan darurat. Selain itu, jurusan sekolah ini dilengkapi dengan ruang pemetaan, ruang komputer-based training simulator dengan peralatan canggih, untuk menunjang pendidikan siswa menjadi perwira muda yang ahli dalam bidang kelautan. Di ruang pemetaan yang dirancang seolah-olah siswa berada di dalam anjungan kapal ini, siswa belajar menentukan posisi dan alur perjalanan kapal hingga sampai ke tujuannya. Sedangkan CBT Simulator merupakan ruangan khusus untuk mempelajari dasar-dasar nautika pelayaran, di mana ruangan ini telah sesuai dengan aturan dari IMO. Sebelum taruna mampu menggunakan Full Mission Bridge Simulator, mereka harus mempelajari seluruh pedoman penggunaan instrumen navigasi kapal pada simulator ini. Kegiatan pelatihan, maka kami melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan prosedur yang telah kami ketahui. Setelah itu, para peserta didik akan melakukan praktik mengikuti alur-alur skenario yang telah dibuat oleh instruktur, yaitu bagaimana membawa kapal ya dari titik A sampai pelabuhan ya. Di situ diajarkan bagaimana kapal itu sandar, dilakukan oleh para peserta didik ya. Materi-materi yang kami berikan kepada siswa dalam bentuk teori kami aplikasikan dalam bentuk praktik, yaitu pertama peralatan navigasi elektronik, yaitu tersedia sudah dalam bentuk desain ya, desain yang sudah bagus dalam kapal, yaitu alat-alat navigasi sepertinya GPS, Global Position System, radar ya, radar ekosonder maupun ECDIS, alat-alat komunikasi. Nah, itulah peralatan-peralatan yang kami telah berikan dalam bentuk peningkatan pengetahuan para peserta didik atau para taruna yang ada, bagaimana mereka setelah mendapatkan teori ya di kelas, mereka dapat mempraktikkan secara langsung pada bridge simulator yang ada. Hal yang kedua, materi olah gerak kapal. Di sini para taruna atau peserta didik dilatih bagaimana cara mendesain sebuah rute dalam melakukan pelayaran untuk mengetahui sejauh mana skill atau keterampilan yang mereka peroleh. Ini namanya bridge simulator. Ini tempat bagaimana melatih para taruna untuk mengemudikan kapal. Ya, inilah ruangnya. Nah, skenarionya dibuat oleh instruktur, itu di ruang instruktur tersendiri. Ya, itu di ruangan sebelah. Ya, di situ dipantau. Ya, di sini ada CCTV. Ya, di sebelah di ruang instruktur. Siswa di dalam, para taruna di dalam itu dikontrol langsung.
Apabila terjadi kesalahan langsung diketahui karena ada alat komunikasi. Membawa kapal untuk menentukan laju kecepatan kapal ini menggunakan ini ya. Ini contohnya ini kapal ya, ini kita bisa atau kondisi hujan ya, kita bisa gunakan fitur-fitur yang ada ya. Fitur-fitur yang ada sehingga kapal itu bisa berjalan secara baik ya. Ini fitur-fitur ini yang bisa kita gunakan. Ya, ECDIS itu adalah sebuah rangkaian alat yang sudah canggih. Kita bisa melihat tentang rute pelayaran yang ada ya. Ada juga yang namanya peta digital ya, ini namanya peta digital ya. Ini juga seandainya untuk menguji bagaimana menghadapi situasi darurat, ini juga ada hujan, bisa dari kondisi hujan bisa dilihat di sana pasti ada hujan ya. Kemudian ini gelombang, kapal bisa dirancang menghadapi situasi darurat ya, gelombang menggunakan alat-alat navigasi yang bagaimana meredam kondisi yang ada sehingga tidak terjadi kecelakaan ya. Sekolah ini mempersiapkan perwira muda di bidang navigasi kapal niaga melalui paket keahlian nautika kapal niaga. Para calon perwira muda ini dibekali dengan dasar ilmu kepelautan selama 3 tahun, ditambah dengan praktik kerja selama 1 tahun menurut Ketua Jurusan NKPI Wilson Pati. Para lulusan sekolah ini nantinya diharapkan bisa bekerja di perusahaan pelayaran, menjadi nakoda kapal, bekerja di kantor pengelola pelabuhan, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Telah terbukti, banyak siswa yang sudah berkarir di dunia maritim di dalam dan luar negeri. Oleh karena itu dirinya mengajak para generasi muda bergabung menjadi pelaut. Praktik siswa atau biasa disebut RPS. Di sini siswa diajarkan untuk membuat alat tangkap dan juga menjangka peta atau praktik menjangka peta, membuat alur pelayaran dalam bentuk peta. Jadi di belakang saya ini adalah peta manual yang nanti digambarkan trek pelayaran yang ada di peta ini, baru disesuaikan ketika berada di atas kapal. Kita mau melayarkan kapalnya mau menuju kemana, itu alur pelayaran ini sudah diatur di sini sehingga kompas disesuaikan dengan alur pelayaran yang sudah kita buat dalam titik koordinat-koordinat yang ada di tempat ini. Nah, salah satu dudi yang menjadi acuan daripada kami SMK Negeri 1 Pantai Baru adalah dudi LPK Antida Jaya yang mana berada di daerah Juanapati, Jawa Tengah. Itu setiap tahun kita mengirimkan siswa ke daerah tujuan dan mereka melakukan kegiatan di atas kapal-kapal yang ada di daerah Jawa Tengah dengan rute pelayaran Samudra Indonesia maupun di Laut Cina Selatan, bahkan sampai ke Laut Papua. Itu di mana Dudi melakukan kegiatan-kegiatan penangkapannya. Dan dari sini kami mengharapkan bahwa output yang keluar daripada SMK Negeri 1 Pantai Baru adalah mereka memiliki skill, memiliki kemampuan yang cukup mumpuni, yang sudah siap untuk dunia kerja maupun dunia industri. Kita mengharapkan bahwa output yang kita hasilkan akan dapat diterima dengan baik oleh dunia usaha maupun dunia industri. Ya, salah satu contoh adalah ada beberapa alumni dari SMK Negeri 1 Pantai Baru yang sudah bekerja di kapal-kapal luar negeri. Bahkan ada yang sudah kembali ke rote dan sudah menghasilkan pembangunan bagi kehidupannya lewat pembangunan di dalam rumah tangga orang tuanya, sehingga menjadi satu kebanggaan ketika hasil daripada kerja keras mereka ketika di luar negeri itu mereka bisa wujud nyatakan dengan pembangunan kembali kepada orang tua ataupun keluarga mereka. Bagi tamatan-tamatan sekolah menengah pertama, agar sekiranya bisa mengambil satu pilihan, yaitu masuk ke SMK Negeri 1 Pantai Baru dengan mengambil jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan.